Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi konseling kita dengan membahas mengenai kaitan ilmu lain dengan konseling. Nah, kalau hari Jumat yang lalu kita sudah belajar mengenai latar belakang yang membuat kebutuhan akan konseling menjadi semakin meningkat. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu bidang ilmu lain dan bagaimana kaitannya dengan konseling. Saat ini kita akan membahas mengenai bidang ilmu lain yang berkaitan dengan konseling. Mari kita ingat kembali materi-materi dalam perkuliahan yang pernah kalian dapatkan. Dari susunan atau dari daftar bidang ilmu lain yang ada di sini, tentu sebagian besar mata kuliahnya sudah kalian tempuh ya. Psikologi umum. Masih ingatkah Anda apa saja yang dipelajari ketika mempelajari mengenai psikologi umum, atau Anda mendapatkan materi ini dalam psikologi dasar? Nah, dalam psikologi dasar yang dipelajari adalah konsep-konsep psikologi yang mendasari proses mental individu. Materi yang dipelajari adalah mengenai penginderaan, persepsi, motivasi, dan juga mempelajari mengenai memori dan proses berpikir, juga problem solving-nya. Nah, bagaimana kaitannya psikologi dasar ini dengan konseling? Tentu dalam konseling, ketika konselor menghadapi permasalahan dari klien, seorang konselor perlu memiliki pemahaman bagaimana proses mental di dalam diri individu itu terjadi. Misalnya, ketika seseorang mempersepsi sesuatu peristiwa, tentu pengetahuan dari psikologi dasar ini bisa membantu menjelaskan bagaimana persepsi itu dapat terbentuk, apa saja yang mempengaruhinya, seperti itu. Dan juga bagaimana seseorang dapat mengembangkan motivasi, ya, lalu emosi, apa saja jenis-jenis emosi, dan bagaimana reaksi emosi yang bisa muncul. Nah, dengan memahami konsep-konsep dasar psikologi ini, maka ketika proses konseling terjadi, konselor dapat melihat keterkaitan antara satu dan lain hal. Yang berikutnya adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan mempelajari mengenai rentang hidup manusia dari sejak prenatal, bayi, anak-anak, pubertas, remaja, dewasa awal, dewasa madya, hingga lansia atau dewasa akhir. Dalam cabang ilmu ini, kita juga mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Apakah itu nature atau nurture. Lalu melihat aspek-aspek yang continue atau discontinue di dalam perkembangan manusia. Dan tentu saja perkembangan ini banyak aspeknya ya, dan multidimensional. Dipelajari juga tahap perkembangan dan kerawanan tiap tahap perkembangan manusia. Bahkan menurut Erikson, pada tiap tahap perkembangan, individu itu akan mengalami krisis. Nah, contohnya misalnya orang atau individu yang sedang berada pada tahap remaja, tentu permasalahan yang dihadapinya akan berbeda dengan individu yang sedang berada pada tahap kanak-kanak. Biasanya kalau kanak-kanak yang menjadi permasalahan adalah tentang kebiasaan, membentuk kebiasaan, ya. Kemudian bagaimana dia mengikuti proses pembelajaran di sekolah, karena masa kanak-kanak ini disebut juga sebagai school age, usia sekolah ya. Jadi biasanya ini yang menjadi fokus utama. Bagaimana anak menyesuaikan diri dengan tuntutan di lingkungan, terutama di sekolah misalnya. Nah, sementara remaja akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang berbeda dengan masa kanak-kanak. Biasanya kalau remaja ini yang menjadi tantangannya adalah ketika dia mengalami perubahan-perubahan
baik secara fisik maupun aspek-aspek yang lain seperti emosi dan juga sosial. Demikian juga dengan masa dewasa, tentu permasalahan yang dihadapinya akan berbeda. Misalnya kalau orang dewasa, biasanya mereka sudah memasuki masa bekerja, sehingga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyesuaian diri dengan tuntutan pekerjaan atau misalnya pernikahan gitu ya, itu menjadi permasalahan bagi orang-orang dewasa. Sementara untuk remaja dan kanak-kanak, permasalahan ini mungkin belum muncul. Nah, kemudian psikologi kepribadian. Apa saja yang kita pelajari ketika kita mendapatkan psikologi kepribadian? Di dalam psikologi kepribadian dibahas mengenai beragam sudut pandang teori baik psikoanalisa, behaviorism, maupun humanistik. Dipelajari juga struktur dari kepribadian, unsur-unsur dari kepribadian, serta bagaimana dimensi waktu, baik itu masa lalu, saat sekarang, dan masa depan mempengaruhi kepribadian manusia. Nah, dalam teori kepribadian, kita mempelajari bagaimana perilaku manusia itu dijelaskan dan hal apa saja yang menentukan bahkan dapat mempertahankan perilaku tersebut. Sehingga melalui pemahaman kita dari teori kepribadian ini, kita bisa memprediksi perilaku, bahkan lebih jauh lagi dapat memodifikasi perilaku. Nah, kaitannya dengan konseling adalah biasanya di dalam konseling, klien datang dengan berbagai keluhan, ya. Nah, keluhan-keluhan ini terkait dengan perilaku yang muncul, baik itu perilaku yang sering dilakukan oleh klien maupun perilaku-perilaku yang mengarah pada perilaku maladaptif. Dengan pemahaman dari teori kepribadian ini, kita dapat memahami bagaimana perilaku-perilaku tersebut muncul dan apakah perilaku tersebut diperkuat oleh situasi-situasi tertentu. Dengan mempelajari teori kepribadian, kita juga dapat memahami bagaimana sudut pandang teori mengenai suatu gangguan psikologis atau penyakit psikologis. Kita lanjut ke psikodinamika. Psikodinamika merupakan cabang ilmu psikologi yang lebih spesifik. Ini menggunakan teori kepribadian psikoanalisa untuk menjelaskan atau menginterpretasikan perilaku individu sebagai hasil dari motif, dorongan, kebutuhan, dan konflik. Dalam psikodinamika dipelajari mengenai motivasi, konflik, anxiety, ketegangan, stres, dan copingnya. Frustrasi juga krisis. Dengan memahami konsep-konsep psikodinamika, kita dapat memahami juga mekanisme perilaku dan bagaimana menjelaskan suatu kondisi tertentu hingga memunculkan suatu gangguan pada diri individu. Jadi misalnya ada seorang klien yang mengeluhkan gejala-gejala tertentu, ya. Dengan mengetahui gejala-gejala tersebut, kita bisa memahami apakah gejala tersebut menunjukkan misalnya anxiety atau stres. Dan dari pemahaman kita mengenai psikodinamika, kita dapat melihat dan menelusuri kaitan antara peristiwa-peristiwa yang dialami oleh klien dan bagaimana klien merespon peristiwa tersebut hingga akhirnya memunculkan suatu perilaku tertentu. Yang kemudian adalah kesehatan mental. Mata kuliah ini membahas mengenai kriteria sehat mental dan cara pencapaiannya. Masih ingatkah kalian apa saja yang sudah dipelajari dalam kesehatan mental? Nah, dalam kesehatan mental kita juga bisa membedakan antara konsep mental yang sehat dan konsep mental yang sakit.
serta hubungan antara kesehatan dan juga penyelenggaraan program terkait peningkatan kesehatan mental. Kita juga mempelajari mengenai upaya-upaya pencegahan gangguan mental agar tercipta masyarakat yang sehat. Kaitan kesehatan mental dan konseling, kita bisa mendapatkan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan kesehatan mental, apa saja yang menjadi indikatornya, lalu dengan mengetahui tentang kriteria kesehatan mental, konselor dapat memiliki arah yang jelas untuk membantu klien menuju ke arah kondisi mental yang lebih sehat. Yang berikutnya adalah psikologi abnormal atau mata kuliah yang kalian kenal adalah psikopatologi. Dalam psikopatologi, kita mempelajari mengenai gangguan-gangguan psikologis yang memunculkan perilaku abnormal dan maladaptif. Dipelajari juga ciri-ciri atau gejala-gejala yang dianggap sebagai gangguan mental dan indikasi ketidaknormalan. Nah, selain itu juga kita mempelajari apa saja sih penyebab dari perilaku-perilaku yang abnormal dan adaptif tersebut. Apakah organis, fisiologis, atau masalah-masalah psikologis dan juga pengaruh dari lingkungan misalnya. Nah, dari pemahaman ini dapat membantu kita ketika melakukan konseling untuk melihat apakah ada hal-hal yang dapat dicegah atau hal-hal yang perlu ditangani secara lebih khusus. Mungkin jika itu terkait dengan masalah organis atau fisiologis, tentu kita memerlukan keahlian dari bidang lain untuk membantu. Yang selanjutnya adalah psikodiagnostik. Psikodiagnostik di dalam mata kuliah psikodiagnostik ini yang kita peroleh adalah bagaimana kita memiliki cara berpikir analitik dalam menegakkan diagnosa. Dengan memanfaatkan pemeriksaan psikologi yang mencakup metode diagnostik psikologi seperti observasi wawancara, dan alat-alat tes psikologi. Ya, alat-alat tes psikologi yang telah kalian pelajari cukup banyak ya. Ada tes kecerdasan, tes inventory, tes proyeksi seperti grafis, Rorschach, CAT, dan TAT. Nah, dengan mempelajari psikodiagnostik, kita dapat memanfaatkan informasi dari hasil tes untuk menjelaskan karakteristik dari individu atau klien yang kita hadapi. Kita juga dapat mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh klien. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat memanfaatkan atau mendorongnya untuk lebih optimal. Serta kita juga dapat menggunakan hasil dari data psikodiagnostika ini untuk melihat apakah suatu gejala yang muncul pada diri klien adalah suatu gejala yang normal atau sesuatu yang di luar normal. Karena dari psikodiagnostik ini kita bisa membandingkan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, kita akan lanjut pada bidang-bidang ilmu yang lain. Ya, kita lanjutkan lagi pada bidang-bidang ilmu yang lain yang berkaitan dengan konseling. Di sini ada psikologi sosial atau yang kalian lebih kenal dengan psikologi individu dan lingkungan. Masih ingat kira-kira materi apa saja yang dipelajari ketika kalian menempuh mata kuliah psikologi individu dan lingkungan? Ya, ketika mempelajari psikologi individu dan lingkungan, kalian juga mempelajari mengenai persepsi sosial, atribusi, kognisi sosial, identitas sosial, konformitas, compliance dan obedience, ya, personal control dan loss control. Bahkan juga belajar sedikit mengenai budaya dan tingkah laku sosial. Nah, dari
mempelajari psikologi sosial ini, kita mendapatkan pemahaman bahwa terdapat interaksi yang penting antara individu dan lingkungannya. Bagaimana lingkungan dapat memberi pengaruh pada permasalahan yang dihadapi oleh klien, dan ini juga dapat membantu konselor untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif. Selain itu, ada juga psikologi lintas budaya. Nah, ini materi yang dipelajari adalah mengenai pemahaman, keterampilan atau keyakinan dari orang-orang tertentu dengan konteks kebudayaan setempat. Jadi fokusnya pada masyarakat dan konteks budaya. Dalam materi psikologi lintas budaya, fenomena-fenomena yang muncul ini dijelaskan melalui pendekatan indigenous atau melalui sudut pandang budaya tertentu. Nah, melalui psikologi lintas budaya, kita bisa melihat bahwa seseorang atau individu pada konteks sosial tertentu akan mendapatkan pengaruh yang berbeda. Dan ini juga memberikan insight kepada konselor untuk berhati-hati dan cermat dalam penanganan klien. Karena bisa saja teknik konseling yang dikembangkan pada budaya-budaya lain belum tentu dapat serta-merta diterapkan pada budaya-budaya lokal di Indonesia misalnya. Nah, kemudian sosiologi dan antropologi. Ini juga pernah kalian tempuh. Sosiologi mempelajari mengenai masyarakat dan kita mempelajari juga mengenai kompleksitas di dalam masyarakat ya. Berbagai fenomena sosial dalam masyarakat ini dijelaskan secara logis dan sistematis. Demikian juga antropologi. Ketika kita mempelajari antropologi, di sana kita mendapatkan pemahaman bahwa manusia berperilaku tidak hanya karena kepribadiannya sendiri atau komposisi biologisnya dan fungsi neurologisnya semata, tetapi juga lingkungan tempat mereka berada, tempat tinggal mereka ada, itu juga turut mempengaruhi perilakunya. Nah, ini tentu memberikan pemahaman kepada konselor untuk bisa melihat bukan hanya pada dinamika yang terjadi dalam individu sendiri, tetapi juga bagaimana interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, kemudian psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan kita belajar untuk memahami bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi proses pendidikan seseorang. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Sehingga ketika konselor membantu klien-klien yang memiliki masalah di dalam bidang pendidikan, pengetahuan mengenai sistem pendidikan dan juga hal-hal yang terkait dengan itu dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan. Kemudian psikologi industri dan organisasi. Ini mempelajari mengenai konsep-konsep manajemen sumber daya manusia yang dapat digunakan dalam menganalisis dan mengatasi masalah aktual sumber daya manusia. Tentu saja pemahaman ini bisa digunakan oleh konselor untuk membantu klien yang mengalami permasalahan, misalnya untuk mencapai produktivitas yang lebih optimal. Kemudian psikologi keluarga. Apakah kalian pernah belajar tentang psikologi keluarga? Nah, dalam psikologi keluarga kita mempelajari mengenai bentuk-bentuk dan fase perkembangan keluarga. Dipelajari juga pola interaksi dan dinamika di dalam keluarga, peran-peran anggota keluarga dan fungsi dari keluarga itu sendiri. Nah, dengan pemahaman mengenai psikologi keluarga, ini dapat membantu ketika melakukan konseling. Kita dapat melihat bahwa bentuk atau fase perkembangan keluarga memiliki pengaruh terhadap permasalahan yang muncul. Contoh misalnya,
tahap-tahap keluarga itu ada keluarga baru, ada keluarga dengan kelahiran anak pertama, ada keluarga dengan anak prasekolah, dan berbeda juga dengan bentuk keluarga dengan anak sekolah atau keluarga dengan remaja. Nah, setiap fase ini biasanya memiliki isu-isu permasalahan yang berbeda-beda. Contoh misalnya, pada keluarga usia pertengahan atau paruh baya, biasanya yang menjadi isunya itu adalah sarang kosong, ya. Orang tua bergumul karena merasa tidak ada lagi yang perlu diurus, tidak ada lagi yang menjadi tanggung jawab utamanya gitu ya. Sementara untuk keluarga-keluarga yang baru, isu permasalahannya mungkin berbeda. Biasanya yang muncul pada keluarga baru itu adalah terkait penyesuaian antara satu dengan yang lainnya, karena masing-masing berasal dari keluarga yang berbeda sebelumnya. Nah, kemudian ada psikologi klinis. Psikologi klinis membahas mengenai konsep normal dan abnormal. Mungkin kalian belum terlalu mendalam mempelajari tentang psikologi klinis ini. Tetapi setidaknya ketika mempelajari psikopatologi, ada juga materi-materi yang sudah dipelajari. Contohnya mengenai perilaku-perilaku normal dan abnormal, dan bagaimana pendekatan yang dapat digunakan dalam intervensi klinis. Nah, dalam psikologi klinis, kita mempelajari juga bagaimana penggunaan alat tes dan psikodiagnostika yang tepat secara integral sebagai suatu pemeriksaan klinis yang biasanya dilakukan di rumah sakit. Untuk apa ini semua dilakukan? Untuk menentukan penanganan yang tepat untuk membantu klien. Nah, tentu ini juga dapat berkaitan dengan konseling ya. Dengan pemahaman kita terhadap psikologi klinis, kita juga mendapatkan gambaran apakah klien tersebut memerlukan penanganan atau intervensi klinis. Yang berikutnya adalah kode etik konseling dan psikologi. Di dalam kode etik, hal-hal yang dibahas adalah mengenai apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja yang perlu dilakukan oleh ilmuwan psikologi, psikolog maupun konselor untuk dapat memberikan layanan yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan manusia. Nah, dalam kode etik juga membahas bagaimana etika terhadap ilmu dan kaidah-kaidah ilmu itu sendiri, etika terhadap alat-alat pemeriksaan, etika terhadap orang lain yang berposisi sebagai klien, etika terhadap penggunaan teknik terapi dan psikodiagnostika atau assessment, dan etika pembuatan laporan serta kerahasiaan. Nah, jadi kaitannya dengan konseling, dengan mempelajari kode etik konseling dan psikologi, ini menjadi pedoman bagi konselor atau sebagai pagar ketika memberikan layanan konseling terhadap kliennya. Bahkan juga kode etik ini dapat melindungi baik itu konselor maupun klien yang menerima layanan. Nah, itu kaitan-kaitan dari bidang ilmu lain dengan konseling. Sebetulnya saya percaya kalian juga dapat mengelaborasi lebih banyak materi-materi yang sudah kalian dapatkan dari bidang-bidang ilmu yang telah saya jelaskan tadi terkait dengan konseling. Selanjutnya, pada hari ini Anda akan berdiskusi bersama dengan teman-teman sekelompok untuk merangkum apa arti menolong yang sudah kalian kerjakan secara individual sebelumnya. Baik, pemaparan saya sudah selesai mengenai bidang ilmu lain yang berkaitan dengan konseling, dan selamat melanjutkan aktivitas dengan berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Terima kasih.